Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini sekarang tanggal 23 Juli 2025. Aku sekarang berada di SBSD untuk menghadiri pameran otomotif terbesar yang ada di Indonesia, itu Gias di tahun 2025 yang digelar pada tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus besok, mungkin sekitar 2 mingguan ya. Dan hari ini tuh sebetulnya belum dibuka untuk umum, tapi untuk H-1 tuh biasanya dikasih VIP Media Day ya. Jadi media itu dikasih hak eksklusif sebelum rame. Biasanya kan di Gias tuh rame banget. Jadi sebelum rame media dikasih akses untuk mengambil keseluruhan event yang ada di dalam, termasuk mobil-mobil baru, kendaraan baru, dan pastinya bus-bus yang modelnya baru. Tapi untuk Gias tahun 2025 ini agak berbeda teman-teman. Temanya kondangan. Nah, gimana keseruannya, apa aja busnya? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam sana. Kita sekarang lihat layoutnya teman-teman ya. Ini yang aku bilang agak unik. Jadi kita posisinya ada di sini, di ujung, di hall 1. Nah, di sini tuh ada boothnya Hino, ini juga ada busnya. Cuman biasanya tuh untuk bus itu berada di hall awal-awal gini. Di sini itu dekatnya si Hino gitu. Tapi untuk Gias 2025 ini dia ke atas. Wah, jauh banget. Nah, di hall 11, di luar gedung alias di tenda. Oke, kita langsung aja jalan sehat, lari pagi dari bawah sini ke atasan. Sekarang kita udah masuk di hall nomor 1. Kita masuk ke dalam ya. Harusnya yang sebelah sini itu sesuai dengan plan tadi, denahnya itu Hino teman-teman. Oh iya, Hino. Wah, langsung ada seri Avante yang terbaru. Lagi dibersihin teman-teman. Ganteng yuk, lihat lampu nih. Tapi nanti, ini kita akan review nanti aja. Kita langsung aja jalan ke sana. Jadi untuk booth Hino ini ada 1, 2, 3 kendaraan doang. Oke, baik. Di sini ada UD. Di situ ada Isuzu, juga ada busnya. Terus di sini punya Evuso, juga ada busnya. Ini busnya dari Bagong. Dari Bagong yang untuk dijalankan di Trans Batam teman-teman. Nah ini, seperti yang kita tahu, Bagong itu juga operator dari bus-bus kota di berbagai kota, kayak di Surabaya mungkin ada ya, termasuk yang ada di Batam ini. Nah, ini unitnya salah satunya, Canter. Sana ada juga buat Isuzu Transjakarta. Jadi di hall awal ini busnya total ada 3 teman-teman. Kita langsung geser ke sana, ke dalam, keluar maksudnya, sampai ke sana. Yuk jalan-jalan. Saat ini kita udah ada di ujung hall 10 ya mungkin ya. Untuk menuju hall 11 kita harus keluar dulu teman-teman, karena hall 11 itu sebenarnya hall tambahan karena saking banyaknya yang mau dipamerin di Gias tahun 2025 ini. Kita keluar aja sekarang yuk. Nah ini layout hall 11. Di sini ada 4 karoseri. Kalau biasanya 3, biasanya itu Adi Putro, Laksana sama Tentrem. Sekarang ada ketambahan lagi dari Magelang, yaitu karoseri New Armada, yang pada gelaran Gias 2025 ini dia menghadirkan model baru yang Skylander tahun 2025, namanya R25. Seperti itu. Terus sekarang keluar, udah ada 2 bus tuh di situ tuh. Yuk. Kok di luar yo? Oh, mungkin karena ini 2 unit ini yang kemarin itu masuk Giasnya itu paling akhir. Jadi infonya nggak kebagian tempat teman-teman. Kita langsung aja mendekat. Lihat tuh. Ini adalah bus double decker spesial, yang mana double decker ini merupakan double decker dengan tinggi cuman 4 meter aja teman-teman. Kita coba lihat ya lebih dekat. Oh, jadi ini tambahannya, ini Laksana, ini Tentrem. Kita kesini dulu teman-teman. Ada double decker warna hitam, merah, dan dashboardnya merah. Kita geser ke sebelah sini yuk. Wah, ada Mas Jody tuh. Halo Mas Jody.
Nah, buat teman-teman mungkin udah paham kan ya, ini liverynya dari PO apa. Yang jelas liverynya itu simple, biasanya warnanya merah putih, dominan putih, tapi ini special edition diwarnai hitam. Nah, kayak gitu. Kita kayaknya belum nge-review dalamnya deh. Nanti aja deh ya, kita sekarang lihatnya secara sekilas aja. Yang spesial unit ini adalah double decker, tingginya cuma 4 meter. Kenapa 4 meter? Karena PO ini dari dulu pengen banget punya double decker yang bisa lintas Jawa Bali. Dulu pernah dicoba dengan 4,15, tapi kemarin kayaknya dievaluasi nggak masuk karena harus nunggu kapal kurang lebih 4 jam. Videonya juga udah aku buatin beberapa waktu yang lalu ketika road test dari Malang menuju ke Bali. Ini harusnya, ini rute Bali teman-teman. Karena buat apa lo develop double decker nggak tinggi-tinggi cuma 4 meter doang gitu loh. Kalau nggak ada fungsinya untuk masuk kapal biar enak, nggak terlalu milih-milih kapal dan sebagainya. Seperti ini, wah. Dia menggunakan sasis apa coba kalau kita lihat gini. Pasti orang-orang paling ngiranya ini sasisnya Mercy 2445. Oh enggak, ini dia pakai Volvo B11R yang Euro 5. Kenapa kok dikasih kayak gini? Karena emang standarnya si Mercedes-Benz itu tinggi banget. Ini harus dikasih angin-angin untuk napasnya mesin. Selain di sini ini AC sih ini teman-teman. AC-nya dari Songsek nih kalau dilihat gede banget. Nah, di sini dikasih angin-angin, jadi teman-teman jangan tertipu, jangan lihat wah ini 2445 pasti, nggak pasti. Karena ini pun juga bisa custom dari si pemiliknya bus. Aku pengen dikasih lubang kayak 2445, karena emang fungsional banget teman-teman seperti ini. Oke, warnanya simple, tapi masih belum ada PO-nya. Teman-teman paling udah tahu, tapi karena ini belum di handover, lebih baik kita nggak usah menyebutkan PO-nya. Ya kalau teman-teman tulis di kolom komentar pasti sudah tahu dong ya. Yuk kita geser ke sini. Dia juga pakai velg aluminium nih teman-teman. Jadi kelihatan kinclong gitu. Dan diceperin nih. Loh. Oke, kemarin aku diundang sama Karoseri Laksana untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang ke-48. 48 tahun udah berdiri Laksana. Udah cukup lama dan udah sangat-sangat profesional dan berpengalaman dalam hal bodybuilder selama 48 tahun. Ini tapi pada gelaran Gias kali ini dia masih menggunakan tipe Legacy SR3. Buat teman-teman yang tanya, ada nggak SR4? Nah, kayaknya seperti ikut kayak si Adi Putro. Dia langsung melompati angka 4 ke 5. Mungkin loh ya, ini cuman asumsiku doang. Cuman apa ya? Cocok logi lah. Mungkin ulang tahun ke-50 bisa sih SR5. Lagian ini kan usianya kan 2022 ada 3, 24, 25. Ya sih pas 2027 dia usianya genap 5 tahun waktunya peremajaan model mungkin. Tapi ini cocok logi, nggak tahu juga. Oke, ini DD-nya 4 meter kayak gini. Mantap sih. Nah di sebelah sini, loh ini bus dari Probolinggo nih teman-teman. Bus dari Probolinggo, teman-teman udah tahu. Dia awal-awal punya big bus sepertinya langsung jatuh cinta pada model Avante. Nah, dia pakai Mercy 1626. Untuk desain detail body kayaknya kita enak bahas di sana aja ya, karena yang sana lebih banyak lagi. Ini liverynya seperti ini teman-teman. Wah ganteng banget. Dia itu cenderung ke elegan, misterius, dan enak aja dilihat. Orang lihat bus gelap, warna gelap itu wah sangar, gagah, gitu, garang gitu. Dia pakai Avante H8 yang terbaru pastinya. Oke. Kayak Mercy 1626. Oke, udah. Velgnya aluminium. Itu aja sih teman-teman. Aku masih belum bicara banyak tentang desainnya si Avante ini, tapi terus terang aku jatuh cinta banget ketika kemarin H-1 di tanggal 22 dia memperkenalkan di medsosnya model Avante yang generasi baru. Ini berarti udah masuk generasi 3. Oke. Kita habis ini langsung ke sana aja ya. Nah, sekarang aku udah berada di hall karoseri bagian dalam. Seperti yang kita lihat, ini tema tahun itu temanya kondangan teman-teman. Ini kurang meja-meja resepsi, terus prasmanan gitu kan. Tadi masuk nulis apa? Buku tamu. Masukin amplop sama kotak souvenir. Kalau bener, oke. Nah, hari ini untuk karoseri emang di booth 11 extend tambahan karena seperti yang kita tahu perkembangan kendaraan untuk saat ini terutama kendaraan listrik itu
sudah gencar-gencarnya. Banyak model-model baru, bahkan brand-brand baru yang masuk di Gias. Akhirnya bus harus mengalah, terpaksa harus mengalah di booth yang 11 ini teman-teman. Awalnya sih malah nggak, aku denger-denger itu malah nggak ada untuk Gias tahun ini tuh yang bus nggak ada. Tapi mungkin karena pertimbangan segala macam, ada juga model-model baru, akhirnya tetap dijalankan, tetap ada di tempat seperti ini. Buat teman-teman tanya, oh panas nggak? Panas nggak? Untuk saat ini Media Day masih sepi, dingin banget. Jujur, AC-nya banyak banget, 1, 2, 3, 4, rapat-rapat AC-nya. Cuman nggak tahu nanti pas weekend atau pas banyak handover atau banyak tamu, undangan, itu nggak tahu gimana ini. Ya semoga aja AC-nya kuat ya. Tapi aku lihat AC-nya gede-gede kok. Insya Allah bakal kuat. Oke, kita sekarang masuk ke Tentrem. Jadi tempatnya gini, Tentrem di sini. Kalau kita geser ke sini, ini booth-nya si Adi Putro. Yuk kita jalan lagi. Kita bener kita berada di tengah-tengah nih teman-teman. Kita ke sini. Nah nih, ini si Laksana. Nah di sana ada New Armada. Tapi New Armada masih ditutupin. Dia masih malu-malu karena dia emang model baru ya, dari R19, R22, sekarang R25 masih ditutupin di sana. Kita akan bahas nanti aja. Tapi info nggak tahu juga ini dibuka hari ini apa besok, kita kurang paham. Tapi yang jelas kita mulai dari yang paling baru. Kemarin baru menghadirkan model barunya. Yuk kita langsung aja. Kita kembali ke Tentrem ya. Pada gelaran Gias ini, Tentrem itu menghadirkan 1, 2, 3, 4, 5 di booth-nya Tentrem. Ada di booth-nya Hino juga ada. Terus di depan ada bus warna hitam tadi 7. Tapi nggak tahu juga ya tadi yang bus kecil-kecil tadi itu punya Tentrem apa bukan, kurang paham. Tapi kayaknya Tentrem juga sih. Ya segitulah, 7 atau 8 bus yang dihadirkan pada gelaran Gias tahun 2025 ini. Nah, ini dia yang terbaru teman-teman. Aku bener-bener, wah Tentrem ini kalau bikin desain, dilihat di mata tuh langsung, wah ini sangar banget ini teman-teman. Kita mulai dari sini. Ini ada Avante D2 atau double decker. Avante D2 double decker, yang mana untuk model Avante ini udah masuk ke generasi ke-3. Yuk kita ke sini dulu aja. Jadi semua unit pamerannya si karoseri Tentrem itu ada liverynya nih teman-teman. Liverynya ini berbentuk 3 muka. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ketika awal-awal 2016 perbisan Indonesia itu lagi gandrung-gandrungnya, lagi senang-senangnya bodi tinggi, tipenya SHD, super high deck, yang dipelopori oleh karoseri Adi Putro. Nah, ini juga hadir. Namanya tuh Avante SHD kalau nggak salah ya. Tingginya 3,9, matanya blok kayak gini, dan dia lompat, desainnya itu lompat banget, beda dengan sebelumnya aja. Itu kan Scorpion X yang sporty, kita tahu sporty, cakep. Ini lebih gendut gitu loh. Nah, tapi unik, dia punya ciri khas sendiri, jenong. Nah, ini lampunya blok kayak gini, dan yang make pertama itu adalah Harapan Jaya dengan sasis Scania K360 yang OptiCruise. Kala itu dia juga, Harapan Jaya menghadirkan kelas baru itu super luxury class dengan kursi seat 21. Seperti itu teman-teman. Ini awal-awal jalan benar-benar mewah pokoknya Harapan Jaya bikin seperti ini. Yang Avante ini. Lalu di gelaran Gias tahun 2019, berarti untuk Avante yang lama ini umurnya cuma 3 tahun. 2019 Gias menghadirkan Avante tipe yang seperti kita kenal sebelumnya sekarang. Lampunya lebih tipis, lebih sporty, tapi tetap ada jenongnya. Itu di gelaran Gias, dan juga memperkenalkan tipe Avante D2 atau double deckernya. Nah, berarti kalau misalkan kita bilang double decker, ini yang generasi kedua. Tapi kalau bilang Avante, ini yang generasi ketiga yang ada ini. Seperti ini, bertahan berapa tahun? 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 6 tahun. Sekarang hadir lagi model Avante generasi ketiga. Ada tulisan Avante baru, era baru. Kita maju ke depan lagi teman-teman. Untuk penjelasan livery tentang sejarah Avante udah kita bahas secara singkat ya. Nah, kita sekarang menuju ke bagian depan ini teman-teman. Dari atas kita lihat dia masih mempertahankan model jenongnya. Yang ketika awal rilis itu aku menganggapnya ini aneh, karena orang lain atau PO karoseri lain lihat bus dengan model depan yang harusnya aerodinamis ke arah belakang, dia malah menjorok ke depan.
Ini merupakan desain yang menurutku out of the box, tapi inilah yang menjadi Avante laku. Avante menjadi sebuah ciri khasnya yang melekat di hati masyarakat, seperti itu. Nah, untuk depan topi kayaknya ada perubahan. Di sini ada listnya di warna chrome gelap gini. Nah, terus untuk spionnya ini beda nih. Ini kayak Skylander nggak sih? Iya nggak sih? Kalau aku lihat ini spionnya ini baru, teman-teman. Nah, jadi salah satu muka yang berpengaruh itu selain headlamp, fog lamp, itu juga spionnya. Spionnya dia berubah jadi model kayak sekilas Skylander bentuk dasarnya, dan juga ini ada lampu untuk sen seperti itu di sini. Oke. Lalu kita bahas masalah headlampnya. Wah, ini headlampnya ini dia kalau kita lihat sekilas itu kayak kembali ke model yang pertama. Yang model pertama yang agak belok, tapi kalau kita lihat secara detail ini tuh bener-bener mengagumkan karena dia itu sama Tentrem di custom sendiri. Kalau aku tadi lihat basicnya itu sebagai dasar itu adalah model Marco Polo yang G8, tapi ini beda. Ini dimodif lagi, di sini kayak dikasih jaring laba-laba gitu. Ada tulisan Tentrem. Ini DRL, ini bukan sen teman-teman ya, ini DRL. Terus ini ada 4 lampu. Kalau aku tadi dijelasin, ini lampu jauh 2. Lampu dekat 1 sama fog lamp di sini. Nah, ini buat apa? Ini sen running. Loh, seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada kayak lekukan lagi. Jadi ini semacam kayak built-in winglet. Jadi Tentrem lebih sporty lagi, lebih gokil lagi untuk menghadirkan bodi yang lebih fresh. Oke? Untuk sasisnya, ini dia pakai sasis Volvo B11R. Kita geser ke sana. Nah, untuk atasnya ini, kalau teman-teman lihat di bagian samping itu kan dulu bentuknya itu ya kayak gini, cuman ada kayak motif-motif diamondnya gitu. Kalau ini sekarang nggak, lebih tegas lagi. Dan ada yang baru nih teman-teman. Di sini, ini tuh warnanya biru. Tapi kalau pas ngesen, dia akan berubah menjadi warna kuning. Jadi sennya akan nyala di sini juga. Selain di situ juga nyala di sini. Jadi biar mungkin kalau orang lihat itu ini lebih tahu kalau ini bakal mau belok juga. Cuman di sen depan belakang doang. Seperti itu. Bannya dia menggunakan velg aluminium standar pameran ya. Kalau pameran nggak pakai aluminium itu aneh rasanya. Makanya dipakai aluminium. Untuk double decker ini D2 tingginya 4,15 sama dengan double decker pada umumnya. Volvo B11R yang udah Euro 5, jadi yang generasi terbaru. Kayaknya tronton paling laku di Indonesia ini deh, Volvo B11R. Nah, sekarang kita geser ke bagian belakang. Wah, kemarin pas si Tentrem ini menghadirkan model Avante yang baru di medsosnya, aku langsung terkesima. Wah, iki belakangnya bener-bener gak ada obat cuy, lihat nih. Lekukannya tegas, kelihatan sporty. Dan untuk lampunya, seperti yang aku bilang beberapa waktu yang lalu, lampu model gini, stop lamp kayak gini bakal menjadi trendsetter. Kalau kita lihat untuk saat ini ya, Tentrem adalah karoseri keempat yang menggunakan lampu model Marco Polo Paradiso G8 yang di launching tahun 2021 di Brazil. Untuk model lampu seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama bikin kalau nggak salah K3 ya, K3 Semarang. Terus Gunung Mas yang kemarin di launching di Jamnas. Kemarin juga ada Diamante dari karoseri Moro dari Primat. Tetangganya si Tentrem. Nah, sekarang Avante. Diamante Avante. Kayak saudara kembar gitu ya. Tapi beda. Ini nggak cuman model stop lamp yang di model sama si Tentrem. Ini nggak cuman asal pasang, nggak cuman asal model G8, tapi ini dikasih list warna hitam. Jadi kesan apa ya, deepnya dapat, sportinya juga dapat seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Volvo B11R Euro 5 udah jelas. Di dalam sini ada mesin D11C. Kalau yang Euro 3 kan D11A, ini D11C 11.000 cc, bisa mengeluarkan tenaga hingga 450 horsepower dengan torsi yang lumayan gede untuk model kayak gini. Karena emang tronton sih, tronton tenaganya besar, otomatis ini juga besar. Terus aku salah fokus sama ini. Ini kayak lampunya JB3 ya? Iya kayaknya ya. Iya sih.
Tapi masuk-masuk aja dimasukin ke sini teman-teman. Untuk atasnya tuh, wah, lebih sporty lagi dengan beberapa lekuan-lekuan. Terus ada kayak semacam lampu warna merah tapi dibuat titik-titik gitu. Di atasnya tulisan Avante baru, era baru. Seperti itu. Terus di sini ini kayak dulu kayak si Laksana itu lampu Garuda nggak sih? Tapi dia lebih kecil lagi, lebih tipis lagi. Seperti itu. Grillnya gede banget. Ini untuk AC-nya. Kayaknya songsek gitu ya? Iya nggak sih? Song ya? Seperti itu. Terus bagian bawahnya ini, bagian mufflernya dikasih model-model sporty gitu. Kayak itu. Nah, sekarang udah ngikut itu ya bagian belakang. Karena sporty cuy. Adi Putro di tahun 2023. Sekarang di tahun 2002 Tentrem menghadirkan model gini. Tapi ini lebih dimodif lagi, lebih cakep lagi gitu. Nah ini dikasih pengaman stud bar seperti ini. Tujuannya apa? Biar misalkan ini nanti nanjak atau masuk kapal, ini aman. Nah, kuncinya masuk kapal. Teman-teman harusnya udah tahu ini miliknya PO apa. Tak kasih clue ya, kan aku masih belum bisa menyebutkan PO-nya. Tapi yang jelas PO-nya ini yang pasti overland Jawa ke Sumatera. Oke, udah paham toh? Jawa Sumatera. Pemakai Avante terbanyak, pakai sasis premium Jawa Sumatera. Apa coba? Udah tahu lah. Tapi warnanya nggak gini sih. Warnanya tuh ya kalau dikasih warnanya pasti tahu. Yang jelas gini aja. Yang kemarin buka rute sampai ke Blitar ke rumahku. Seperti itu teman-teman. Lihat sini nih sih. Ini untuk kabin drivernya seperti ini teman-teman. Seperti yang kita lihat untuk model Avante itu kan memang posisinya memang jenong ke depan. Jadi untuk ruangan kru ini kelihatannya lebih lebar, lebih longgar gitu. Nah, seperti ini. Ruangan ini untuk ruang kemudian di sini kita masuk lewat sana aja. Oh, ini ada sedikit perbedaan model nih teman-teman. Jadi yang dulu di sini tuh mentok sampai sini doang. Ini sekarang kita bisa lebih masuk lagi. Ini untuk minibar mungkin dia. Ini ada dispenser, terus ini ada tempat untuk naruh semacam peralatan. Ya peralatan lah, kalau misalkan ada pop mie, gelas dan sebagainya seperti itu. Nah, kita masuk ke sini. Ada slipper, jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, dari model seatnya ini kalian harusnya udah tahu loh ya ini PO-nya apa. Hijau. Di sini juga ada tempat untuk naruh barang. Misalkan penumpang, seperti yang kita tahu kan, double decker itu bagasinya dikit. Makanya dikasih tambahan seperti ini. Masuk, oke. Untuk ininya masih sama sih teman-teman. Warm white kayak gini, belum ada perubahan dari Avante 2 ke Avante ketiga. Kita lihat toiletnya. Toiletnya cuy. Wah, custom trim. Mewah dan ada cermin di sisi depan kiri kanan. Jadi seakan-akan biar toiletnya itu luas. Matiin lagi. Ditutup. Ini harusnya kayaknya dikasih tulisan deh, dilarang buang air besar. Mulai dari sekarang, karena pernah kejadian pas di pameran ada yang buang air pas di display gini. Wah ini horor banget sih. Tulis ini, Tentrem tulis ya. Ini kita langsung aja masuk ke lantai 2. Oke, template ya Pak Yo. Kursinya total ada 30 seat. 30 seat konfigurasi 1-2. Ini dia pakai rim bak kencana Hex Cushion yang sebetulnya ini kursi eksekutif, tapi di model 21 gini dengan penambahan di tengah ini ada cup holder sama armrest yang gede. Di sini juga ada, ini kita nggak ada anu nih ya. Meja makannya ya? Nggak ada. Ini masih model yang lama, rim bak kencana Hex Cushion. Berarti kayak Damri Pak Yo? Emang spek Damri ya? Kursi yang biasa gini tapi di model 21. Keuntungannya gangway-nya dia lebih lebar gitu. Untuk bagian sini oh sama, masih sama teman-teman. Lovernya sama, model-modelnya masih sama. Tapi ini lebih rapi lagi lah. Kita sekarang ke depan. Kita geser ke depan sini teman-teman. Kita lihat apakah ada perbedaan atau perubahan. Nggak ada sih. Ya Allah, moga-moga lagi jatah Blitar. Loh, tapi kapan ini bilang mau diuji coba Dede Blitar loh. Iku loh ada tulisannya bisa. Masih gitu.
Tapi ini sekedar unek-unek ya sebagai penumpang, terutama misalkan ini menurutku terlalu tinggi nggak sih? Jadi bisa lebih turunin lagi gitu, kayaknya visibilitas penumpang depan itu lebih enak. Ya udah enak sih sebetulnya, tapi aku nggak tahu kenapa kemarin pas naik M-Trans yang double decker, yang batch pertama itu emang tinggi banget gitu loh. Rasanya, feels-nya dibandingkan dengan karoseri-karoseri lain. Ya semoga aja bisa diturunin lah. Misalkan kita mau beranjak, ada pegangannya nih, ada hand gripnya ini. Mantap sih. Ini lampu mayang ya? Mayang ini gini, terus apa nih ya? Setelah Gikas Avante Advanced Technology. Yuk kita langsung aja ke bawah, kita geser ke yang lainnya. Ini sak bis tok paling 15 menit loh Pak. Iya, lebih. Oh, ada yang baru, Mas. Ada yang baru, ki. Tamenge model baru ki. Partisi. Yes, iyalah. Partisi. Ini model baru. Ada tulisan tentrem, ada motif berliannya di sini, warnanya apa gitu? Perunggu ya gitu. Perunggu dan tulisan tentrem, ya jadi lebih pembaruan aja, lebih fresh aja nih. Oke teman-teman, ini sekarang kita geser ke sebelah. Ini ada Avante model baru, namanya Multiclass yang baru diperkenalkan oleh karoseri tentrem beberapa sebulanan yang lalu. Ketika itu unit prototipenya itu punyanya bar solid yang warnanya hitam. Itu ada 3 kelas dalam satu bus. Oke, kita langsung aja ke samping. Dia ini menggunakan bodi Avante H8 Multiclass. Yang ini sasisnya Mercy OH1626 Custom Air Suspension dari Tentrem. Dan bisa kita lihat di sini untuk bagian samping, selendang sampingnya Avante yang generasi baru, generasi ketiga ini bener-bener perubahannya bener-bener apa ya, ekstrim banget. Yang mulanya itu bentuknya kayak bentuk V gini, mengarah ke sana gitu. Ada potongan-potongan motif diamond, sekarang hilang, datar, ada warna list warna biru ini. Tapi ini kalau ngesen, dia bakal nyala, warna orange teman-teman. Seperti itu. Street gitu, cakep, asli. Terus bisa kita lihat, garis desainnya, lurus warna hitam, ini agak turun. Nah, karena unit ini ada kelas sleeper di bagian belakang seperti itu. Untuk sasisnya ini dia pakai Mercy 1626 yang S. Jadi perbandingannya tuh S itu pakai leaf spring, yang L itu pakai suspensi udara. Dan untuk yang unit 1626 L dan S itu sekarang udah diproduksi di Cikarang yang kemarin kita review unitnya teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa kok orang-orang pada beli yang S tapi di custom? Seperti yang aku amati, beberapa unit yang ada di Gias ini rata-rata menampilkan Mercy OH1626S. Mungkin juga Mercedes-Benz juga ingin memperkenalkan varian yang S-nya itu teman-teman. Dan apa keunggulan dari Mercy 1626S? Karena pakai leaf spring. Jadi dia bisa di custom suspensi dari karoseri, dan suspensinya itu bisa model wide sehingga dia bisa dipakai bodi tinggi atau bodi yang 3,8 pun, tapi keunggulannya dia jauh lebih stabil apalagi di kondisi jalanan yang tidak lancar, nggak rata gitu teman-teman. Makanya dikasih suspensi yang, apalagi suspensi tentrem, yang kita tahu suspensinya tentrem itu jos banget. Dia pakai ini 1626S Euro 4. Sekarang kita langsung aja menuju ke depan aja langsung ya. Ke depan kita lihat interiornya. Asli aku masih terpana dengan kegantengan mukanya si Avante ini. Terus ya kak. Ya. Oke, di sini kita langsung aja masuk. Nah, seperti biasa, di sini ada ruang kemudi. Terus di belakangnya ini adalah ruang istirahat dari kru bus. Jadi misalkan perjalanan jarak jauh, misalkan jaraknya 12 jam, kan gantian tuh, drivernya 2, satu pengemudi, satu istirahat di sini. Ini bener-bener tentrem, hemat ruang, penataan ruang itu enak banget.
Oke, kita langsung aja naik di sini. Untuk partisinya dia juga udah menggunakan partisi model baru seperti ini teman-teman. Lebih simple menurutku ya. Dan untuk PO-nya kita masih belum bisa menyebutkan, tapi ini udah ada di sini. PO terbesar di Kalimantan Tengah, teman-teman. Ini kelasnya eksekutif dan untuk bagian apa sih namanya? Kompartemen atas. Nah, seperti ini dia di custom sesuai dengan motif yang ada di joknya ini. Nah, ini dia kursinya ini. Coba ya kita duduk di sini. Asli. Enak banget. Ngomong-ngomong, PO ini yang punya bus ini, dia pernah beberapa waktu yang lalu beli unit Scania K410 Euro 5 2 unit. Dari Tentrem juga ada Grand Captain-nya. Aku jadi pengen ke Kalimantan ini jadinya. Oke, kita ke belakang dulu aja kayaknya enak. Nah, di sini 1, 2, 3 kali 4, 12, ada 12 seat. Lalu kita mau ke belakang ya. Ke belakang ini ada sleeper 1. Nah, sleeper model gini itu namanya Tentrem Priority. Nah, itu yang hadir di tahun berapa ya? 2020 mungkin ya, atau 2021 aku lupa. Yang pertama pakai itu Harapan Jaya. Nah, tapi sekarang udah modelnya udah berbeda dan udah mengalami beberapa riset development sehingga model-model yang terbaru sekarang seperti ini. Ini kalau aku lihat malah modelnya lebih ke M-Trans ya. Ada slidingnya kayak gini, lebih anteng, lebih apa ya, kokoh gitu. Ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tambah di sana tadi 12, 22. Tambah 2 nanti di depan 24. Kita akan ke depan habis ini. Oh, tapi kita ke belakang dulu teman-teman. Di sini ada tempat untuk misalkan mau smoking area juga bisa. Pintu belakang di sini untuk keluar dan di sini ada toiletnya. Ini dibuka nggak? Oh, dibuka. Nah, toiletnya seperti ini. Loh. Bisa dinyalain nggak sih? Sorry. Nah, kayak gini. Cakep kan? Toilet khas Tentrem, teman-teman. Toiletnya itu nggak mewah banget, terus ada cerminnya. Ini bener nggak sih? Oh, cerminnya cuma di ujung kiri dan depan. Yang sebelah kanan kosong. Biasanya ada sih di belah sini juga. Tapi itu merupakan custom dari PO-nya. Di bagian sini ada pintu darurat nih teman-teman. Nah, di seat nomor berapa Gio? 4B. Nomor 4B ini. Dan ini tuh wajib ada ya untuk safety di setiap kendaraan, terutama di bus. Ini ada tempat untuk naruh sendal atau sepatu atau alas kaki kita biar lantai ini tetap bersih. Biasanya kalau model kayak gini tuh ketika masuk pun juga udah disuruh ngelepas alas kaki, ditaruh sini gitu biar lantai ini tetap bersih. Oke, kita ke belakang. Di paling belakang ini kita bisa menemukan dispenser yang mungkin di sebelah sini nanti dikasih kayak semacam pop mie, kopi, teh dan sebagainya untuk fasilitas penumpang selama dalam perjalanan seperti itu. Kayak gini. Posisinya di belakang. Buat teman-teman yang tanya, "Loh, kok di belakang?" Di belakang sini biasanya tempat untuk istirahat kru. Enggak. Kalau Tentrem dia taruh di bawah depan. Jadi benar-benar hemat ruang, ini bisa dimentokkan ke belakang. Itu yang aku senang dari Tentrem, bab penempatan. Ini mungkin untuk apa ya, Kia? Storage. Oh, storage-nya kru mungkin ya. Barang-barang atau stok dari jajannya, gelas dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Cakep yo, aku jadi pengen ke Kalimantan nih. Bisnya sekarang udah bagus-bagus, teman-teman. Ini jalan biasanya kalau nggak salah rute Pangkalan Bun, Palangkaraya, kadang juga bisa tembus ke Banjarmasin. Cuman biasanya sampai ke Palangkaraya doang sih, teman-teman. Tapi nggak tahu, ini cuma asal ngomong aja. Biasanya sih kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke depan sini. Ini adalah sleepernya. Nah, sleepernya seperti ini. Grand Captain yang diperkenalkan pada gelaran Gias sekitar 2 tahun yang lalu barengan sama Jetbus 5 2023 berarti model kayak gini. Yang pertama M-Trans. Ini bener-bener bagi aku yang seneng konten, ini tuh enak banget. Bisa kayak double decker. Bisa apa ya? Modelnya udah kayak double decker gini tapi ini bukan double decker. Terus misalkan bagi operator bus 2
sleeper di depan yang biasanya ruangan ini kosong, bawahnya si driver itu bisa dikasih seat dengan tarif yang lumayan tinggi, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang belakang. Otomatis akan menambah keuntungan bagi operator PO bus tersebut. Jadi win-win solution sih. Operator seneng, penumpang juga seneng karena pandangannya luas banget seperti itu. Gokil loh. Sekarang kita geser ke sebelah sini, ada Wintron. Tulisannya Wintron, ini adalah bus listrik Tentrem Velocity. Kalau dilihat ini panjangnya cuma 8 meter, tingginya cuma 3,4 dan kesananya 2,1. Bisa kita lihat tampilannya futuristik banget. Kita agak ke belakang ya. Kalau dulu ketika pas Gias 2024, seperti yang kita tahu, Wintron ini menghadirkan bus listrik juga, tapi itu untuk spek antar jemput karyawan. Nah, sekarang untuk bus dalam kota teman-teman, dengan baterai 123 kWh. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu aku naik bus sumber alam, bus listrik itu dia kapasitasnya 303 kWh. Karena dia speknya kan untuk jarak panjang, sekitar 300-400 km untuk sekali ngecas. Kalau ini kan cuma dalam kota, jadi kapasitas baterainya nggak terlalu gede seperti yang kemarin aku pakai di unitnya, namanya Higer busnya, punya Ekalista yang kerjasama dengan Sumber Alam. Seperti itu sih teman-teman. Kita sekarang geser ke sebelah sana. Nah, di sebelah sini, ini ada bus Avante H8 single glass. Nah, jadi untuk single glass yang Avante yang lampu tipis itu kayaknya aku kurang setuju dan kurang sek dengan desainnya ya. Nggak tahu kenapa. Cuma di model yang seperti ini aku jadi seneng banget. Bus ini merupakan bus ibaratnya kalau tuh MHD karena tingginya 3,8. Ini bisa buat muat motor karena bagasinya lumayan luas. Terus apalagi ya, untuk interiornya kayaknya nggak ada perubahan ya teman-teman. Pakai Mercy 1626S, sama dengan yang multiclass tadi, juga 1626S. Dan untuk pemiliknya PO ini cluenya kardus balap. Udah pasti tahu lah ya, seperti itu. Kita geser ke sebelah sana teman-teman. Nah, ini adalah unit, udah di handover, jadi kita udah bisa menyebutkan ini adalah busnya M-Trans, bus M-Trans dengan bodi Avante D1. Seingatku di tahun 2021 ya, koreksi kalau salah, Tentrem pernah bikin gebrakan yang menggemparkan karena menghadirkan unit Avante D1, tingginya itu setara double deckernya dia, yaitu 4,08 kala itu, tapi pakai spion kamera, yang mana ini merupakan bus dengan spion kamera pertama di Indonesia yang sekarang dijalankan oleh PO Harapan Jaya di rute Malang Bitung PP. Nah, untuk unit yang ini sama D1, cuman bedanya dia tingginya pas di 4 meter. Nah, seperti yang kita tahu M-Trans yang punya tuh rutenya kan overland ke Pulau Bali. Nah, ini nggak tahu mana, Pulau Jawanya kemana. Tapi yang jelas dia develop 4 meter ini tujuannya biar bisa masuk kapal dengan aman seperti itu, karena dengan SHD kan selisihnya cuma 10 cm ya, jadi insya Allah aman lah ya. Oke, kita maju ke sini aja. Wah, ini bener-bener panjang banget cuy, panjangnya kurang lebih sekitar 13,5 meter, dan di sini bagasinya cukup luas. Jadi kita akan geser ke sebelah sana, kita lihat bagasinya ya. Di sini sasisnya dia menggunakan Volvo B11R Euro 5. Pintunya pintu tengah, ada toiletnya di sini, dan dia ini menggunakan pintu tipe sliding sana. Oke, kita ke belakang dulu, kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakangnya benar-benar diracik sama Tentrem sedemikian rupa, jadi ganteng banget. Asli. Ini loh, lihat yo. Desain tiap body itu beda loh bagian belakangnya. Dan semuanya nggak ada yang gagal. Mantep nggak tuh? Kita lihat bagasinya. Wow, lihat tuh di sana. Wow, gede banget. Segitu gede nih teman-teman bagasinya. Jadi ini win-win solution sih. Kalau misalkan pengen body yang gede, body yang nggak terlalu tinggi tapi bagasinya luas, Avante D1 adalah solusinya.
istirahat dulu di situ. Di sini adalah cockpitnya, teleponnya warna-warni gini khas banget. Ini coba cara naik. Nggak tahu kan yang punya siapa? Yang dari dulu ambisi pengen nyebrangin bus tingginya ke Pulau Dewata. Ya sekarang kemasukan ya punya bus dengan tinggi 4 meter doang. Kursinya seat 21 kayak gini, pakai limbah kencana High Cushion. Dan untuk bahannya ini khas banget ya. Terus kita lihat di sini, wah ini speknya luar biasa gitu teman-teman. Ini kayak yang jalan di rute Ponorogo Jakarta sama Malang Jakarta, dua gini. Tapi ini lebih sempit lagi karena kan dia cuma tingginya 4 meter dan agak dimentokin gini. Ini overall cakep sih. Kalau misalkan kita berdua, satu di sini, atau misalkan bawa anak, keluarga, bisa ambilnya di sini. Nggak tahu di rute bagian mana. Yang jelas ini buat nyebrang sih, karena kan bodi tinggi cuma 4 meter. Tapi nggak tahu kalau ada perubahan lagi ya. Masih belum boleh bilang. Oke. Kita geser ke belakang sana. Di sebelah sini ada tempat apa tuh jenengnya? Mini pantry. Mini pantry. Ada dikasih kayak pop mie dan sebagainya, di sini bisa. Terus di sini ada di sini porsinya 21 jumlahnya cukup banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Masuk nih. 18, 19, 20. 20 cuy. Cuma 20. Tapi ada ruangan lagi nih. Ruangan private lagi cuy. Iki ruangan karaoke. Ruangan karaoke gitu. Ini untuk akses naik turun apa? Ngerebahinnya, terus ini juga ada personal entertainmentnya. Dan sih ngeri, spek kayak gini, kursi kayak gini. Cultural Paradiso. Gak masuk akal speknya ya. Ngeri, sangar. Ini loh kosong, harusnya bisa dikasih satu seat lagi bisa. Cuman mungkin pertimbangan kalau dikasih seat lagi, dia mentok di sini cuy. Gak bisa direbahin. Nutup pintu darurat. Dan juga dia menutup pintu darurat. Berarti dia mengorbankan 2 seat yang harusnya bisa diisi 22 jadi cuma 20. Cuma untuk ini. Tapi nggak tahu juga di pengaturannya ketika pas jalan gimana. Kita turun ke bagian bawah. Toiletnya ini, wah ini toiletnya sangat ini. Toiletnya ini nggak ada klosetnya. Nah, ini benar-benar mind blowing. Karena apa? Orang kalau ada klosetnya itu mindsetnya bisa ber-BAB. Yang kejadian-kejadian sebelumnya banyak yang BAB di dalam bus walaupun udah ada aturan di sini nggak boleh BAB. Cuma dihilangin ini. Jadi kalau pipis nggak pipis aja. Gini, kalau cewek tinggal ya gini bisa lah. Kalau cowok ngepasin lubang. Lepasin lubang doang gini. Jadi kan orang jadi oh ini memang nggak bisa buat BAB gitu. Cukup ekstrim sih idenya, tapi menurutku win-win solution sih. Juga dia murah, nggak ngasih kloset gitu.